Waduh. Jadi lo yang namanya Kino, anak baru di kelas sebelah. Iya, emang kenapa? Sekarang lu lihat ke bawah. Sekarang lu lihat sepatu gua. Udah, Kenapa? sepatu gua udah jelek kayak muka temen lu, dan gua mau beli sepatu baru. Besok temuin gua di sini di jam yang sama. Kasih uang jajan lu ke gua. Kalau lu nggak mau ngasih berarti lu nyari masalah. Ayo bro. Keesokan harinya, bel istirahat sekolah akhirnya kembali berbunyi. Bunyi bel yang biasanya ditunggu-tunggu oleh semua siswa, kali ini justru terasa berat bagi Kino dan Peto. Nampak Kino dan Peto berdiri agak kebingungan. Bukan karena mau jajan apa, tapi karena mereka ingat sesuatu. Ancaman. Kino sebenarnya tidak jajan, sama seperti hari kemarin. Kemarin saja, dia makan malah ngutang dulu sama Bang Robi. Dan hari ini pun sama saja. Tidak ada uang jajan di sakunya. Kino sangat bingung. Karena kemarin, dia dan Peto sempat diancam harus memberikan uang kepada siswa berandalan untuk membelikan sepatunya. Padahal, saat ini kenyataannya, Kino benar-benar tidak memegang uang sepeser pun. Jangankan buat dipalak, buat beli es teh saja rasanya sudah mustahil. Peto sampai nyeletuk pelan. Kino, bagaimana ini? Apa kita langsung samperin mereka? Kino cuma menghela napas. Mau tidak mau, Kino dan Peto akhirnya menemui para siswa berandalan tersebut, sesuai dengan apa yang mereka suruh kemarin. Langkah mereka pelan. Wajah mereka tegang. Belum apa-apa, nyali sudah menciut duluan. Sesampainya di sana, nampak para siswa berandalan itu nampaknya sudah menunggu mereka di sana. Karena tidak ada uang, Kino pun akhirnya dipaksa. Nada bicara para siswa itu mulai meninggi. Ancaman demi ancaman keluar. Bahkan Kino sempat didorong dan diancam akan dipukuli. Kino tidak berani melawan. Dia hanya menunduk. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia tahu melawan saat itu hanya akan memperparah keadaan. Namun siapa sangka, dan di saat itulah Robi tak sengaja lewat ketika akan hendak mengantarkan makanan. Langkahnya terhenti. Matanya langsung tertuju ke satu arah. Dia melihat Kino sedang diancam, bahkan sempat dipukul. Robi langsung bergegas berlari menghampiri. Wajahnya berubah. Dengan suara keras dia berkata, "Woi, apa yang kalian lakukan dengan adik iparku?" Semua langsung terdiam. Kino terkejut. "Hah? Apa yang dia katakan? Aku adik iparnya?" Nada suara Kino terdengar bingung, antara kaget dan masih heran. Robi berdiri tepat di depan Kino. Robi membantu Kino, lalu berkata dengan nada tegas, "Apa kalian tidak mengenali aku? Kalian belum tahu siapa aku sebenarnya?" Lalu Robi menatap para siswa itu. "Kau mau main-main denganku?" Nada suaranya tenang, tapi justru itu yang bikin suasana makin tegang. Melihat kejadian itu, Dot yang sedang nongkrong di warung bersama Robi sebelumnya, akhirnya ikut menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dot berdiri. Dia melihat Kino, melihat para siswa berandalan itu, dan tanpa banyak bicara, Dot pun ikut membantu Robi. Hingga akhirnya perkelahian itu pun tak bisa dihindari. Beberapa siswa mencoba melawan, tapi Robi dan Dot jauh lebih sigap. Ada yang jatuh,
Ada yang mundur, ada yang pura-pura kuat, padahal kakinya sudah gemetar. Akhirnya, Dot dan Robby berhasil mengalahkan mereka semua. Para siswa itu kalah telak. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi ancaman. Yang tersisa hanya wajah-wajah tertunduk. Mereka pun akhirnya meminta maaf. Dengan suara pelan mereka berkata, mereka sadar dan berjanji akan merubah sikap mereka. Berjanji untuk tidak lagi memalak, tidak lagi sok jagoan, dan mulai berbuat baik. Mereka semua akhirnya berteman. Karena hari itu bukan hanya perkelahian yang berakhir, tapi juga sikap buruk yang akhirnya disadari.